Bab 289. Pembunuhan instan. Di dalam Swatstum, Mile duduk bersila di tanah, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Di luar Swatstum, orang tua itu tidak tidur, tetapi menatap Swatstum karena takut Mile mulai melahap pedang lagi. Dan begitulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit, sampai hari berikutnya, Mile tidak keluar. Dan di kaki gunung Sekte Changjian, akan ada beberapa peti mati lagi setiap hari, tetapi di depan peti mati, pasti ada beberapa mayat lagi. Sekte Changjian dan Perkumpulan Pelindung Dunia masih bertarung satu sama lain. Namun, semua orang tahu bahwa pertunjukan bagus yang sebenarnya belum dimulai. Sekarang, hanya pemanasan. Pada hari ketiga, Mona memasuki Swatstum. Mona berjalan ke arah Mile, dia melirik ke arah Mile, "Apa kamu tahu apa itu Dewa Pedang?" Mile menggelengkan kepalanya. Mona berkata pelan, "Mereka yang memiliki tahu pedang yang benar-benar milik mereka sendiri baru bisa disebut Dewa Pedang." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di dalam Swatstum, Mile tertegun cukup lama, dan akhirnya, dia bangkit dan berjalan keluar Swatstum. Selama beberapa hari, dia telah merasakan jiwa pedang dari banyak orang, tetapi Dewa Pedang masih sangat sedikit di gua gunung ini. Masih ada perbedaan besar antara jiwa pedang Dewa Pedang dan jiwa pedang kultivator biasa. Perbedaan terbesar adalah jiwa pedang Dewa Pedang sudah memiliki taunya sendiri. Apa yang dinamakan tau sendiri? Itu adalah memiliki pemahaman baru tentang tau pedang, dan diri sendiri telah memberikan pedang itu kehidupan baru. Dan sekarang, dia belum bisa melakukan sampai tahap ini. Dia tidak memaksakan diri, karena hal ini tidak bisa dipaksakan. Seorang Dewa Pedang, sebelum menjadi Dewa Pedang, sudah bekerja keras dari waktu ke waktu, dan dalam proses ini, tidak hanya tentang tahu pedang, tetapi juga persepsi tentang kehidupan. Dewa Pedang, tidak mudah. Ini juga tujuan kedatangan Mona. Setelah Mile pergi, dia pergi membuat makanan. Di aula, dia duduk di seberang Mona. Setelah beberapa saat, Mile tiba-tiba berkata, "Guru Yue, siapa di antara Sekte Changjian kita yang paling bisa bertarung?" Mona bahkan tidak memikirkannya, kakak seperguruan pertama. Mile sedikit bingung, bukan ketua sekte. Mona menggelengkan kepalanya, kakak seperguruan pertama paling jago bertarung, ketua sekte jago dalam hal manajemen, kakak seperguruan keenam memiliki bakat yang bagus dan punya potensi paling besar. "Bagaimana denganmu?" Mile tiba-tiba bertanya. Mona berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu menanyakan ini?" Mile tersenyum, sedikit penasaran. Mona menggelengkan kepalanya, "Karena kamu sudah menjadi murid Sekte Changjian, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Dalam sekte, kamu boleh memiliki ambisi, tetapi tidak boleh menggunakan segala cara. Jika memiliki kekuatan, kamu bisa menjabat posisi apapun, tetapi jika menggunakan otak yang tidak baik, itu akan mengancam jiwa." Mile tersenyum dan berkata, "Guru Yue, jangan khawatir, aku tidak ada niat apapun tentang posisi Sekte Changjian." Mona mengangguk, "Aku tahu, tapi orang lain ada yang begitu." Mile sedikit mengangguk, "Aku mengerti, Guru Yue, jangan khawatir, aku bukan orang yang suka melakukan trik." Mona meliriknya, "Kamu memang begitu, Mile." Setelah makan, Mona masuk ke aula internal, sedangkan Mile meninggalkan puncak pedang awan dan menuju puncak Zuki. Puncak Zuki, seperti namanya, secara alami adalah pengecoran senjata. Kekuatan besar manapun pasti memiliki tempat pengecoran senjata, dan Sekte Pedang Tibet secara alami juga ada. Dan kali ini,
dia datang ingin bertemu dengan penguasa puncak Zuki, Firmuzan. Melihat Milei datang, beberapa murid puncak Zuki buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, bertemu dengan kakak seperguruan An. Milei juga membalas hormat satu persatu, dan segera, dipimpin oleh seorang murid puncak Zuki, dia datang ke aula besar. Murid itu mengepalkan tinjunya ke arah Milei, kakak seperguruan An, guru sedang mengecor senjata, tolong tunggu sebentar. Milei mengangguk, baik, adik seperguruan, pergi sibuk dulu. Aku bisa menunggu di sini sendirian. Orang itu mengangguk, kakak seperguruan, jika membutuhkan sesuatu, beri perintah saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Milei duduk di kursi, menunggu, dan sekitar 1 jam kemudian, seorang pria paruh baya kekar muncul di aula. Pria paruh baya itu sangat kekar, terutama lengannya, seperti 2 pilar raksasa, penuh dengan kekuatan ledakan. Firmuzan. Orang di depannya adalah penguasa puncak Zuki. Firmu melirik Milei, ada apa? Milei buru-buru bangkit dan memberi hormat, Paman seperguruan Zan, aku kemari meminta Paman seperguruan Zan bantu aku buat kotak pedang alam langit. Kotak pedang. Dia juga memiliki kotak pedang, hanya saja kotak pedang alam sejati ini tidak bisa mengikuti kekuatannya saat ini. Dia membutuhkan kotak pedang alam langit. Firmu menghampiri Milei, apa kamu tahu, apa arti kotak pedang alam langit? Milei menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Firmu berkata dengan suara rendah, setidaknya 5 miliar batu spiritual kualitas super. Ini hanya uang materi, biaya tenaga kerja, dan biaya jalur tanah, semuanya dijumlahkan untuk membuat senjata spiritual alam langit, setidaknya puluhan miliar batu spiritual kualitas super. Dan juga, batu spiritual kualitas super belum tentu yang terbaik, yang kita butuhkan adalah kristal murni ungu. Kristal murni ungu dalam jumlah banyak. Bicara sampai di sini, dia mengulurkan tangannya ke Milei, apakah kamu punya 10 miliar batu spiritual kualitas super? Milei menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, tidak ada. Firmu melirik Milei, tidak ada uang, kotak pedang apaan? Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi segera, dia berhenti lagi, lalu berbalik melihat Milei. Jika kamu bantu aku melakukan sesuatu, aku bisa membuat kotak pedang alam sejati untuk kamu secara gratis. Ada itu? Milei bertanya dengan cepat. Firmu berkata dengan suara rendah, di rumah penguasa kota Hyun Kong, ada harta karun bernama bejana aparat, itu adalah harta karun alam langit kualitas super, khusus digunakan untuk membuat senjata spiritual. Jika kamu bisa mendapatkan benda ini, aku bisa membuatkan kotak pedang untukmu secara gratis. Tidak hanya itu, tapi juga membuat pedang terbang untukmu, pedang terbang yang khusus untuk kotak pedang. Kota Hyun Kong. Milei berpikir sejenak, boleh. Kota Hyun Kong. Dia tidak melupakan kota ini, penguasa kota, Fairy Lu dan putranya dulu selalu menargetkan Lin Xiye. Firmu berkata dengan suara rendah, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu, ada banyak bakat tersembunyi di kota Hyun Kong, jika pergi, mungkin tidak bisa kembali. Setelah berbicara, dia berbalik, meninggalkan aula. Milei juga berbalik dan pergi. Dia langsung meninggalkan sekte Changjian dan langsung menuju kota Hyun Kong. Tentu saja, secara diam-diam. Dia sekarang tidak ingin terlalu mencolok. 1 jam kemudian, Milei datang ke kota Hyun Kong. Kota Hyun Kong bisa dikatakan sebagai tempat perkumpulan pelindung dunia. Perkumpulan pelindung dunia membawa manfaat yang sangat besar. Di kota ini ada kekuatan lain, tetapi mereka semua harus melihat wajah perkumpulan pelindung dunia untuk bertahan hidup.
Miley menggunakan aura chaos untuk menyelinap ke kota Hyun Kong, dan kemudian datang ke kediaman penguasa kota. Saat ini, di kediaman penguasa kota, keamanan dijaga ketat, dan dari waktu ke waktu ada kesadaran ilahi master yang menyapu dari setiap sudut. Namun, kesadaran ilahi ini sama sekali tidak dapat mendeteksi aura chaosnya. Sekitar setengah jam kemudian, Miley meninggalkan kediaman penguasa kota lagi. Di sudut luar kediaman penguasa kota, wajah Miley muram, karena dia menggeledah seluruh mansion, tapi dia tidak menemukan petunjuk. Kemudian dia ingat Ferry pasti membawa harta karun seperti itu di tubuhnya. Jika ingin mendapatkan bejana aparat, maka harus membunuh Ferry terlebih dahulu. Dan Ferry ini adalah alam ribuan semesta sejati. Pembunuhan secara diam-diam. Kata ini muncul di benak Miley, dan dia, tanpa ragu sedikit pun, memutuskan untuk membunuh secara diam-diam. Segera, Miley diam-diam menyelinap ke rumah kediaman penguasa kota lagi, dan setelah beberapa saat, dia menyentuh kediaman Ferry, dan tidak ada seorang pun di dalam. Di sudut ruangan, Miley melihat sekeliling, dan akhirnya, dia berdiri di depan pintu. Selama Ferry membuka pintu, dia sudah bisa berhadapan muka dengan Ferry. Dia memegang pedang erat-erat di tangan kanannya. Dia tidak berani melepaskan jiwa dan momentum pedangnya, tetapi dia harus melepaskan semua jiwa dan momentum pedangnya pada saat menyerang. Lambat sedetik pun tidak boleh. Harus membunuh dalam satu pukulan. Kalau tidak, dia akan dikepung. Di dalam mansion kediaman penguasa kota ini, setidaknya ada 3 master alam Archon sejati. Setelah dikepung, sulit untuk keluar. Tunggu. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Dan begitulah, Miley tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang berdiri di belakang pintu. 1 malam berlalu, Ferry belum kembali, dan Miley masih berdiri di sana. Malam berikutnya, Ferry masih belum kembali, dan Miley juga belum pergi, jadi dia masih menunggu. Hari ketiga telah berlalu. Hari keempat telah berlalu. Dan begitulah, sampai hari kelima, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar pintu. Miley masih tidak bergerak. Langkah kaki itu semakin dekat, dan pada saat ini, Miley tiba-tiba merasa detak jantungnya sedikit meningkat. Tak lama kemudian, langkah kaki datang ke pintu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu, "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di rumah aku?" Mendengar ini, kepala Miley langsung kosong. Ketahuan. Bagaimana bisa ketahuan? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Miley, dan segera, Miley memaksakan diri untuk tenang. Tidak mungkin. Tidak mungkin Ferry bisa menemukannya. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Berdiri di depan pintu adalah Ferry. Ferry melangkah ke ruangan dengan 1 kaki, tetapi pada saat berikutnya, tidak tahu merasakan apa, wajah Ferry berubah drastis dan hendak menarik kakinya. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menebas dari atas kepala Ferry. Pedang ini muncul tanpa peringatan. Jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat Ferry melangkah ke pintu dengan 1 kaki, Miley langsung melakukan jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati. Dan pada saat ini, dia melepaskan semua momentum pedang dan jiwa pedangnya. Bagi Ferry, pedang ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu menakutkan. Pada saat kritis ini, Ferry secara naluriah memblokir dengan tangan. Pedang itu jatuh. Puff. Lengan Ferry terpotong sesaat. Pedang itu menebas lurus ke bawah, dan Ferry mundur dengan marah. Namun, yang mundur adalah jiwa, bukan tubuh fisik. Puff. Begitu pedang Miley menebas sampai akhir, tubuh Ferry langsung hancur.
Namun, tubuh jiwanya mundur 10 kaki dan lolos dari pedang fatal ini. Dan pada saat ini, Mile tiba-tiba bergegas ke depan, kemudian ditusuk dengan pedang. Satu pedang penentu jiwa. Pedang ini secara khusus ditujukan pada jiwa. Setelah Ferry kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya sendiri telah berkurang banyak. Sekarang, bagaimana dia bisa menghentikan pedang Mile yang ditujukan pada jiwa? Sadar akan kengerian pedang ini, Ferry merasa ngeri dan secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi pedang Mile lebih cepat. Puff! Sebuah pedang melintas di antara alis Ferry, dan seluruh tubuh Ferry menjadi ilusi. Mile berhenti, dan dengan gerakan dengan tangan kanannya, cincin penyimpanan Ferry terbang langsung ke tangannya, dan saat berikutnya, orang menghilang di tempat seperti hantu. Dan pada saat dia menghilang, dua orang tua tiba-tiba muncul di lapangan. Master Alam Archon sejati. Saat mereka melihat mayat Ferry yang hancur tidak jauh dari sana, kedua orang tua itu saling memandang, kemudian wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap. Bersambung.